Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Arajuan dimanapun kalian berada. Baik, kita berjumpa lagi, dan terima kasih untuk sahabat-sahabat yang kemudian mengikuti dari video yang saya buat. Jika sahabat-sahabat mengikuti video saya sebelumnya, mulai dari part 1, di part 2 sampai akhirnya kita masuk di part 3 ini, kita tetap membahas soal Pak Mario ini adalah orang ketiga yang kita jadikan sebagai bahan referensi kita, penguatan kita untuk kemudian mengajak atau mengedukasi saudara-saudara kita yang masih ada di dalam jamaah LDII kemudian berpikir dan bisa mengambil keputusan. Saya juga ingin mengajak kepada sahabat-sahabat sekalian, baik itu yang di dalam LDII ataupun di luar LDII, untuk kemudian tidak mengalamatkan kebencian sahabat-sahabat kepada person. Karena lagi-lagi yang kita persoalkan bukan personnya, bukan individunya, tapi yang kita persoalkan adalah pemahamannya. Sehingga tidak tepat ketika misalnya sahabat-sahabat ketika mengetahui ada teman atau ada orang di lingkungan kita yang dia adalah orang LDII kemudian memberikan ejekan, hinaan, ataupun misalnya sampai hal yang kasar, itu saya pikir tidak boleh kita lakukan. Sebisa mungkin yang kita lakukan adalah mengedukasi, dan kemudian mereka atau saudara-saudara kita yang ada di dalam LDII keluar di dalam LDII tanpa paksaan. Artinya murni adalah kesadaran mereka sendiri. Sehingga ini yang kita lakukan, ini yang kita perjuangkan. Baik, sahabat-sahabat sekalian, kita masuk di part ketiga ini dan kita akan tetap mendengarkan keterangan atau pernyataan dari Pak Mario ini. Apa sih informasi yang bisa kita kaji dari part 3 ini? Kita dengarkan bersama-sama. Alhamdulillah untuk saat ini ya mereka sudah mulai diam atau reda. Tetapi awal-awal saya mendapat perlakuan persekusi yang sangat menyakitkan dan membuat saya down. Ya, karena apa? Sebenarnya penyebabnya sederhana. Karena saya mengikuti kajian tafsir Ibnu Katsir di Tasikmalaya, di mana penyampainya itu bukan ustadz dari Islam Jamaah, maka saya langsung dinyatakan sebagai orang yang murtad. Orang yang sudah murtad. Semua yang memiliki nomor HP saya harus diblokir. Termasuk istri dan anak-anak saya juga memblokir nomor saya. Kemudian saya diusir dari tempat tinggal. Rumah Bapak sendiri? Rumah yang kita tanahnya dibeli sendiri, bangunannya dibangun sendiri. Bahkan sebelum komplek itu masjidnya ada, saya termasuk salah satu pengurus yang ikut merintis terwujudnya komplek daerah yang namanya Komplek Al-Kausar di Jalan Perjuangan Cirebon. Dan saat itu masjid itu belum jadi, kita sudah bikin rumah. Sehingga kalau ada penerobos atau tamu-tamu daerah ditempatkan di rumah saya waktu itu. Nah, ternyata saya diusir dengan dalih katanya komplek ini adalah komplek yang steril. Nah, steril dari orang yang bukan jamaah. Ini yang menyatakan pengurus Islam Jamaah. Kemudian saya jawab, loh ini kan rumah sendiri, nggak mau tahu. Yang penting Pak Mario harus keluar dari kompleks ini. Nah, itu jawaban dari pengurus Islam Jamaah. Baik, sahabat Arajuang, kita sudah dengar sendiri bagaimana pernyataan beliau dan sangat miris rasanya. Ternyata beliau sampai mendapatkan intimidasi, persekusi dari dari orang-orang LDII yang menganggap bahwa Pak Mario ini sudah status murtad dan kemudian tidak boleh mendapat akses apa-apa di dalam lingkungan LDII yang menurut keterangan Pak Mario ini di dalam kompleks itu, dan termasuk beliau adalah orang yang berjuang pada waktu itu. Nah, sampai separah itu rupanya beliau sampai diblokir bukan hanya jamaah LDII di sekitar itu, tapi bahkan istri dan anak-anak beliau juga diminta untuk memblokir Pak Mario. Sampai pada akhirnya ternyata beliau mendapat pengusiran, diusir dari rumahnya sendiri yang beliau dirikan sendiri
tanah beliau sendiri, dan kemudian hanya karena persoalan jamaah LDII di sekitaran rumah dia tidak ingin diusik dan tidak mau ada orang dari luar mendengarkan atau mengikuti segala hal perkembangan yang ada di LDII di sekitaran lingkungan kompleks itu. Nah, berarti semakin menguatkan kita dari keterangan-keterangan sebelumnya, dari video-video saya sebelumnya mengatakan bahwa LDII ini memang keras dalam memperlakukan jamaahnya, apalagi orang-orang yang sudah keluar atau dikeluarkan dari LDII. Kalau kita ikuti bagaimana Haji Hairani itu, saya kupas dari beberapa part itu, di mana beliau juga mendapatkan intimidasi, persekusi yang ya kurang lebih hampir sama lah, dianggap sebagai orang yang murtad, kemudian berusaha untuk dihabisi, berusaha untuk diintimidasi keras. Ya mungkin keterangan dari Pak Jenderal beda lagi, karena kan tidak mungkin orang-orang LDI berani mengusik seorang jenderal itu. Tapi lain halnya dengan Pak Mario ini, orang biasa yang kemudian sekalipun pernah mendapatkan posisi yang strategis di dalam LDII, tapi karena sudah dikategorikan sebagai orang yang murtad, maka segala macam hal dilakukan oleh orang-orang LDII di dalam lingkungannya dia, di kompleks itu, untuk bagaimana caranya Pak Mario ini hilang dari kompleks itu. Nah, saya pikir itu untuk part ketiga ini lumayan menarik untuk kita kaji, untuk kita diskusikan. Semoga ini bisa menjadi bahan referensi untuk kita semua, menjadi bahan edukasi untuk kita semua, dan kemudian bisa menjadi penguatan yang lebih baik lagi untuk saudara-saudara kita yang ada di LDII, termasuk misalnya orang-orang yang tidak punya peran penting di dalam LDII dan mendengarkan video ini. Silahkan berpikir sendiri, karena apa yang saya kupas, apa yang saya kaji ini bukan orang luar LDII, tapi orang yang pernah aktif dan berjuang di dalam LDII, kemudian dikeluarkan dan kemudian memberikan pernyataan, speak up, bicara soal kesesatan dan segala hal yang ada di dalam LDII itu sendiri. Mungkin itu di part ketiga ini. Sahabat-sahabatku, kita bertemu di part keempat dan tentu membahas hal yang baru lagi tentang Pak Mario, pernyataan Pak Mario ini. Sekian, akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.